Realme ngerilis smartphone barunya dengan tampang yang berubah banget. Permak sana-sini dan gak cuma desain bodi aja, tapi chipsetnya, layar, sampai kamera juga diperbarui. Mirip kayak frame kamera apa ya? Tapi yang bikin unik adalah seri 11 Pro dan Pro Plus itu sekilas nggak banyak perbedaan nih ya. Walau gitu, kalau kita cek lebih detail ke HP-nya, ternyata ada hal penting yang bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mau beli. Lengkapnya kita bahas di video hands-on Realme 11 Pro 5G. Let's go! Oke, di Indonesia sendiri kita kebagian seri Realme 11 Pro 5G dan Pro Plus. Keduanya kembar tapi tak sama. Jadi nggak kayak seri Realme 10 yang ngebedain dari segi tampang dan spek, sekarang gap antar serinya makin tipis. Keduanya dapat chipset, layar, dan kamera sampai desain yang improve banget di HP ini. Nih lihat deh dari unboxingnya dulu. Di belakang boxnya kita udah bisa lihat beberapa fitur highlight dari HP-nya, dan warna yang kita unbox kali ini agak unik nih namanya, yaitu matahari terbit. Anyway, kita buka boxnya dan di paling atas itu kita dapat box yang berisi SIM ejector. Di dalamnya itu ada buku panduan, garansi, dan case silikon yang lentur banget nih. Di bawahnya lagi ada HP-nya, tapi kita pinggirin dulu nih buat lihat yang paling bawah, yaitu ada charger 67 watt dan kabel USB-A to C. Nah, ini di HP-nya yang warna matahari terbit atau sunrise big. Gimana menurut kalian soal desainnya? Keren nggak nih? Nah, pas pertama kali lihat, desainnya itu eye-catching banget memang ya. Nggak berasa kayak HP Realme sama sekali sih menurut gue. Kayak HP konsep gitu, yang collab sama brand mobil atau brand yang ternama misalnya gitu ya. Dan ternyata memang pas kita tanya ke Realme-nya, desain dari HP ini tuh ternyata kolaborasi sama ex-desainer Gucci. Namanya Mr. Matteo Menotto. Katanya sih desain ini terinspirasi sama pemandangan di kota Milan pas lagi ada matahari terbit, jadi pas pagi-pagi. Itu juga alasan kenapa warnanya yang ini itu namanya sunrise beige. Bahan yang dipilih juga beda dari HP biasanya, yaitu kulit sintetis atau kulit vegan leather, yang halus tapi agak licin nih pas gua genggam ya. Jadi lebih oke kalau kita pakai casing bawaannya aja, biar nggak cepet kotor juga si HP-nya. Nah, pasti pada penasaran dong, kalau vegan leather ini warna putih kayak gini, kalau kotor gimana? Apalagi kalau kena minyak gitu ya, habis makan gorengan. Nah, ini tuh bisa kita bersihin pakai lap basah. Tapi bukan yang beralkohol, jangan yang beralkohol. Jadi lap basah doang, itu tinggal dilap dan HP-nya nanti bakalan bersih lagi. Tapi kalau misalkan nggak mau kayak gitu ya, kayak tadi ya, tinggal pakein casingnya aja dari awal kita pakai. Bodinya yang lengkung-lengkung juga bikin HP-nya berasa tipis, dan pas kita pakai buat sosimetan itu nggak cepet pegel. Buat warnanya sendiri, Realme 11 Pro Series itu ada dua pilihan warna, yaitu Sunrise Beige dan satu lagi yang warna Astral Black, yang bahannya bukan kulit. Gue sendiri sih suka yang minimalis, kayak yang warna black-nya itu stealthy banget. Nah, tadi kan gue sempat mention soal desain dari Realme 11 Pro dan 11 Pro Plus yang 11-12. Tapi kalau kita perhatiin lagi, di bagian sini nih, di bagian kameranya, itu ada perbedaan di tulisan 100 megapiksel OIS buat seri yang Pro 5G, sedangkan yang 11 Pro Plus itu tulisannya 200 megapiksel. Dan yang agak mengecoh itu di bagian samping kiri frame-nya ternyata cuma corak dummy aja, nggak ada lensanya. Jadi kamera Realme 11 Pro 5G itu cuma kebagian lensa wide untuk main kameranya dan depth sensor aja di bagian belakang. Ini yang jadi pertimbangan yang lumayan besar ya menurut gua buat milih seri 11 Pro 5G atau yang 11 Pro Plus kalian. Karena tanpa adanya lensa ultra wide menurut gua jadi kurang fleksibel nih buat kita motret pemandangan atau arsitektur pas lagi jalan-jalan, ada gedung-gedung gitu ya. Itu jadi nggak dapet megahnya itu nggak bisa dapet. Nah, by the way, di kamera utamanya sendiri, Realme 11 Pro 5G itu punya detail yang tajam tapi shadow agak pekat nih. Surprisingly, pas kita digital zoom, 2 kali ke objek, detailnya masih tajam dan kameranya juga otomatis menyesuaikan exposure. Portrait mode-nya sendiri rapi, tapi rambut gitu masih suka kepotong dikit ya di bagian ujung-ujungnya. Plus skin tone wajah juga kurang konsisten nih, kadang kemerahan, kadang bisa pucat. Foto malamnya sendiri itu ada fitur Nightscape yang bisa nyala otomatis buat nerangin objek pas kita motret di area low light. HDR-nya juga bisa ngebantu pas kita motret di tempat yang banyak lampu, jadi hasil fotonya itu tetap tajam dan warna objek itu juga agak pop gitu ya. Notes-nya soal autofocus nih, yang kurang sensitif sama objek yang lagi kita deketin ke kamera. Jadi beberapa kali gue tuh harus mencet si objeknya dulu gitu, biar dia fokusnya cepet.
Selfie-nya sendiri bisa nangkep detail yang oke, dan AI-nya juga bisa menyesuaikan kondisi cahaya sekitar, jadi wajah itu tetap terang. Kalau gitu, skin tone berasa agak pucat nih, sama kayak kamera utamanya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Realme 11 Pro 5G. Ya, dan gue pakai kamera selfie-nya di 1080 30 fps. Di selfie-nya nggak ada 60 fps, dan kamera utamanya sendiri dia ada 4K 30 fps, ada 60 fps, cuman itu di 1080. Nah, tadi gue sempat nge-record juga di mall, di dalam mall, dan pas gue jalan itu sedikit ada getarnya gitu, jadi belum terlalu stabil. Nah, tapi kalau misalkan untuk selfie-nya sendiri, kalau kita jalan pelan kayak gini itu tetap oke ya. Nah, untuk detail warna pucat ya, untuk kamera utamanya juga pucat sama. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas video dan suara dari Realme 11 Pro 5G? Ini gue harus tes lagi sih buat kamera dan videonya. Tulisin di kolom komentar. Nah, selain kamera, pertimbangannya lagi buat yang mau beli adalah layar dari Realme 11 Pro Series yang keduanya sama-sama pakai curved screen. Jadi nggak ada lagi pilihan yang flat screen, oke? Ini sih preferensi ya, gue sendiri memang sebelumnya itu kan pakai layar curve. Jadi memang nggak terlalu masalah, malah bisa manfaatin fitur sidebar-nya buat shortcut apps kayak gini. Tapi kalau kalian nggak suka layar lengkung, mungkin ini jadi satu hal yang harus di-notes ya. Layar sendiri itu pakai ukuran 6,7 inci dengan panel AMOLED 120 Hz dan peak brightness-nya itu di 950 nits. Jadi pas kita pakai entertainment harian di indoor ataupun outdoor itu tetap enak lihat layarnya. Oh iya, HP-nya juga pakai optical in-display fingerprint juga di layarnya, dan buat speakernya Realme masih pertahanin stereo speaker yang lumayan cakep buat kualitas audionya. Suaranya bright dan tingkat volumenya juga tinggi. Lanjut lagi ke bagian spek. Realme 11 Pro 5G pakai Dimensity 7050, itu baru ya, dengan storage di 8256 GB. Jadi dari segi chipset sekarang nggak dibedain sama seri Pro Plus-nya, kayak di Realme 10 series. Nah, pengetesan benchmark pakai Antutu 10 di HP-nya itu dapat skor 540 ribuan, yang mana kalau diajak main game berat kayak pakai buat Genshin Impact itu bisa dapat di 30-40 FPS dengan settingan medium 60 FPS. Nah, buat scroll-scroll juga smooth, bahkan aman pas kita buka multiple apps atau pakai pop-up window, itu tetap lancar ya. Sekalian gue mau bahas dikit nih soal Realme UI 4 yang sekarang udah yang keempat ya, yang oke buat kita penggunaan sehari-hari. Gue suka dengan fitur yang namanya Smart Sidebar, terus ada Personalized AOD yang pakai emoji muka sendiri gitu, bisa kita custom, dan satu lagi itu buat kecilin icon home biar mudah diakses pakai satu tangan, kayak pakai tangan kanan doang itu bisa ya. Interface-nya juga punya banyak fitur menarik dan kasih banyak pilihan buat custom interface-nya. Cuma notes-nya itu tiap kali gua install apps baru, itu bakal ada scanner gitu, tiba-tiba muncul gitu ya, pop-up nutupin layar satu full, dan akses drawer itu selalu muncul keyboard ya. Nah, buat pemakaian baterainya sendiri, gue tes seharian itu keluar rumah dengan data yang nyala ya, itu gue pakai 4G terus mix ke 5G, itu pas pulang masih bisa sisa 46% dengan screen on time tuh di 3 jam 50 menitan. Ini termasuk awet ya, dan ngecas baterainya sendiri itu cepat juga di 36 menit pakai charger 67 wattnya. Oke, Realme 11 Pro 5G ngebawa banyak improvement dari seri sebelumnya, terutama di bagian desain dan kamera yang dirombak abis. Realme benar-benar maksimalin nih buat dari segi desainnya di seri angka tahun ini, sampai kolaborasi dengan desainer branded fashion. Itu jadi langkah yang berani sih menurut gua. Jujur gua sendiri berasa overwhelmed ya sama si desain frame kameranya yang gede banget. Tapi dari kalian mungkin masih ada yang suka juga dengan desain ini, ya kayak seni ya, tergantung dengan selera. Yang pasti Realme 11 Pro Series berhasil jadi center of attention dari segi desainnya. Kamera sendiri ini punya hasil foto yang cakep, jadi motret sana-sini itu dapat hasil yang oke, tapi nggak ada ultrawide, jadi pertimbangan yang penting buat upgrade aja sekalian ke seri Pro Plus-nya. Sama juga dengan layar curve di seri 11 Pro dan Pro Plus, itu jadi kelihatan lebih premium memang, walaupun nggak ada lagi pilihan untuk yang flat screen. Dan dari segi performance sendiri, ini dengan chipset baru itu berasa sedikit lebih kencang ketimbang generasi sebelumnya. Nah, Realme 11 Pro 5G ini udah dirilis resmi di Indonesia, dan harganya kalian bisa cek di deskripsi beserta dengan link produknya.
Oke, so gimana menurut kalian soal Realme 11 Pro 5G ataupun yang Pro Plus? Mendingan ambil yang mana nih? Tulisin di kolom komentar ya. So kalau kalian suka video ini jangan lupa buat di like, di subscribe, dan di share video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyariin HP Realme baru. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao.